Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1206 sampai 1220. Di bawah mata terkejut Lexington, kepala pelayan besar itu turun dari mobil. Ada apa? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Lexington berteriak marah pada pengurus rumah tangga. Tetapi pengurus rumah tangga besar keluarga Dong tidak memperhatikan Lexington, tetapi berjalan ke Zeke dan berkata dengan hormat, "Tuan Ning, ibu dan anak keluarga Dong ada di dalam mobil." Melihat bahwa pengurus rumah tangga besar itu menghormati Zeke, Lexington menyadari sesuatu dalam sekejap. "Kamu berani mengkhianatiku." Kemarahan di tubuh Lexington naik, dan kemudian dia menamparkan pengurus rumah tangga besar itu dengan telapak tangan. "Paman Dong, jangan marah. Apakah kamu lupa bahwa istri dan anak-anakmu masih di dalam mobil? Jika ada perkelahian, saya tidak bisa menjamin keselamatan mereka." Zeke mengangkat sudut mulutnya dan mengancam Lexington. Tangan Lexington yang terangkat dikembalikan lagi. Matanya penuh amarah, menatap kepala pelayan besar keluarga Dong. "Kenapa? Kenapa kamu mengkhianatiku?" Lexington tidak mengerti mengapa pengurus rumah tangga besar itu mengkhianatinya setelah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun. "Tuan, kekuatan keluarga Ning tidak lagi sebanding dengan keluarga Dong. Jika Anda melawan keluarga Ning, Anda hanya akan menemui jalan buntu. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan keluarga Ning? Bahkan jika kamu menjadi pengikut keluarga Ning, itu lebih baik daripada kehilangan nyawamu." Kepala pelayan besar berkata tanpa malu-malu. Wajah Lexington memerah karena marah, tapi dia tidak berbicara. Dengan istri dan anak-anaknya di tangan Zeke, dia tidak berani bertindak gegabah. "Paman Dong, kamu hanya mengangguk sekarang dan berjanji untuk menjadi milik keluarga Ning saya. Dan saya akan menjamin keselamatan istri dan anak-anak Anda." Zeke memandang Lexington dengan bangga. Dia sekarang sudah memiliki Lexington. Dia tahu bahwa Lexington pasti akan setuju. Lexington memandang istri dan anak-anaknya di dalam mobil. Akhirnya menghela nafas dan mengangguk tak berdaya. "Kamu memang sangat terampil dan lebih kuat dari ayahmu. Aku bersedia mengikuti pengaturan keluarga Ning. Tetapi kamu harus memastikan keselamatan istri dan anak-anakku." Lexington berkata kepada Zeke, "Paman Dong, jangan khawatir tentang ini. Aku pasti akan menjaminnya. Kita akan menjadi keluarga di masa depan. Bagaimana aku akan menyakiti mereka? Tapi kamu juga tahu temperamen Jackson. Untuk mencegahnya bangun konflik dan kecelakaan, lebih baik aku mengurungnya sebentar untuk menunjukkan ketulusanku. Aku akan melepaskan bibiku." Setelah Zeke selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, seseorang menarik istri Lexington keluar dari mobil. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriak istri Lexington. "Lepaskan!" kata Zeke. Istri Lexington dibebaskan dan lari tepat di belakang Lexington untuk bersembunyi. "Paman Dong, saya berharap untuk melihat pengumuman penyerahan Anda dari keluarga Dong di forum seni bela diri besok." Wajah Zeke penuh dengan kebanggaan. Dan setelah dia selesai berbicara,
Dia mengambil orang itu dan pergi. Nak, biarkan anakku pergi. Melihat putranya di bawah, pergi. Istri Lexington mengejarnya dengan putus asa. Namun, Lexington menangkapnya. Pada saat ini, Lexington tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Pagi selanjutnya, di forum seni bela diri, Lexington membuat pengumuman, penjelasan singkat dan jelas. Keluarga Dong menjadi keluarga afiliasi dari keluarga Ning. Dan semuanya tunduk pada perintah keluarga Ning. Kali ini, forum langsung meledak. Keluarga Ning. Keluarga Ning lagi. Keluarga Ning sangat terkenal dalam beberapa hari terakhir. Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Dong berkonflik dengan keluarga Ning sepanjang waktu? Dalam semalam, dunia seni bela diri di Kyoto akan berubah. Dan kekuatan utama akan dirombak. Lihat itu. Diperkirakan, aliansi seni bela diri tidak akan bisa duduk diam. Ada banyak diskusi. Namun, aliansi seni bela diri secara mengejutkan sunyi. Dan tidak ada yang berbicara. Dan tidak ada yang maju untuk menemukan keluarga Ning. Dengan cara ini, biarkan kekuatan keluarga Ning terus berkembang. Waktu berlalu. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 minggu terakhir, Zeke dari keluarga Ning sangat terkenal. Bahkan aliansi seni bela diri pun tidak melakukan apa-apa. Dan saat ini di menara penindas iblis, Dev masih berkultivasi dengan putus asa. Dan aura di sekitarnya terus-menerus memberi nutrisi pada tubuh Dev. Kristal naga di tubuh Dev mulai berkedip dengan cahaya. Segera setelah itu, kekuatan naga mulai mempengaruhi dantian Dev. Dan dantian Dev terus berubah. Kekuatan spiritual dalam tubuh berkembang pesat. Dan tubuh berdaging Dev terus tumbuh sisik emas. Kemudian menghilang. Dan kemudian tumbuh. Tidak lama, tubuh emas mulai lagi dan lagi. Pada saat ini, Dev tampaknya berada dalam ilusi. Tubuh itu perlahan menghilang dan perlahan muncul lagi. Dan cahaya keemasan terakhir menyinari alis Dev. Dev tiba-tiba membuka matanya, perlahan bangkit. Dev merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang mengalir keluar seperti kekuatan yang luar biasa. Dev merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dan matanya penuh kegembiraan. Kesadaran ilahi terbenam di dalam tubuh. Dan Dev menemukan bahwa inti emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melayang di atas dantian. Saya masih tidak bisa menembus inti emas dan mencapai alam jiwa baru. Lahir, tampaknya jalan kultivasi di masa depan akan menjadi semakin sulit. Meskipun Dev sekarang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa menerobos. Dan kondisinya saat ini hanya setengah langkah Wuhou. Meskipun hanya satu langkah dari Wuhou. Langkah inilah yang belum dapat diambil beberapa orang. Selama lebih dari 10 tahun, Dev melihat sekeliling. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia masuk. Ketika Dev berjalan keluar dari lembah orang jahat, dia disambut dengan aroma kematian, bau darah yang kental. Bahkan setelah lebih dari 10 hari, itu masih sangat kuat. Ada burung nasar yang terus-menerus melayang di langit, dan kemudian menggigit mayat-mayat di tanah. Untung saja cuaca sekarang sudah semakin dingin, sehingga tubuh tidak membusuk, dan suhu di udara tidak menjijikan. Apa yang telah terjadi? Dev mengerutkan kening dengan erat. Mayat-mayat di tanah, semuanya berasal dari lembah orang jahat. Dan jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Melihat keadaan mayat, jelas bahwa beberapa waktu telah berlalu. Dev menyimpan menara penindas iblis, dan kemudian mulai mencarinya di lembah orang jahat.
Dia ingin melihat apakah ada orang yang masih hidup di mulut sebuah gua di lembah orang jahat. Ada cahaya yang bersinar di dalamnya, membuktikan bahwa ada seseorang di dalam. Ketika Dev berjalan ke pintu masuk gua, dia melihat dua orang duduk bersila di sebuah meja. Ada berbagai makanan lezat di atas meja, dan dua botol anggur. Sial. Aku tidak tahu kapan Dev akan keluar. Sudah setengah bulan. Jika dia tidak keluar selama sisa hidupnya, kita berdua akan tinggal di sini selamanya. Saya mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Ning berjalan menyamping. Sekarang, makan dan minum makanan pedas sepanjang hari. Dan tidak ada orang yang menunggu mereka. Kita berdua benar-benar tidak beruntung. Setelah bersama keluarga Ning selama bertahun-tahun, kita akhirnya berhasil melewatinya. Tetapi kita memiliki pekerjaan yang buruk. Setelah seseorang menyesap anggur, dia mengeluh dengan keras. Oke, jangan mengeluh. Jika temperamenmu diketahui, Tuan Muda, dia pasti akan memenggal kepalamu. Orang lain meyakinkan. Segera, orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara omong kosong. Dan hanya bisa minum. Dan Dev di pintu masuk gua mendengarkan. Dan seluruh orang jatuh ke dalam perenungan. Keluarga Ning. Mungkinkah keluarga Ning melakukan semua ini? Zeke itu akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah orang jahat. Dev tidak bisa mengerti mengapa kekuatan lembah orang jahat tetapi bisa dihancurkan dengan mudah oleh keluarga Ning. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dev berjalan perlahan. Dia memutuskan untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika keduanya melihat Dev, mereka terkejut. Dan gelas anggur di tangan mereka jatuh ke tanah. Kamu. Keduanya menatap Dev dengan kaget. Begitu Dev mengulurkan tangannya, dia meraih seseorang dalam sekejap, dan kemudian menamparkan kepala orang itu dengan telapak tangan. Darah berceceran pada orang lain yang sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Hanya saja bagaimana dia bisa lolos dari telapak tangan Dev. Dev mengambil pria itu di tangannya dengan langkah cepat. Apa yang terjadi di sini? Sebaiknya kamu jelaskan padaku. Mata Dev berkilat dingin, dan dia bertanya pada pria itu. Rasakan aura mengerikan dari Dev. Pria itu ketakutan dan buru-buru memberitahu Dev apa yang dia ketahui. Semakin banyak Dev mendengarkan, semakin marah dia. Dan aura pembunuhnya langsung menyapu dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk melindunginya, lembah orang jahat pada akhirnya hampir dibantai. Saya bahkan tidak berpikir bahwa Zeke akan begitu tercela. Dan setelah pertempuran antara lembah jahat dan dunia seni bela diri, Mobei, dia datang ke lembah jahat untuk mengambil keuntungan. Apalagi? Dev bertanya dengan dingin. Tidak, hanya itu yang aku tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dev mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan mata pria itu melebar sejenak. Tetapi tidak ada napas. Keluarga Ning, aku ingin kalian membayar harganya dengan darah. Aura pembunuh berdarah meletus dari tubuh Dev, meninggalkan lembah orang jahat. Dev bergegas menuju Kyoto. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan menyelamatkan 4 orang jahat. Kyoto, Manor keluarga Ning. Hari ini, puluhan orang dari sekte aristokrat telah berkumpul di keluarga Ning, karena hari ini adalah hari ulang tahun Zeke. Zeke, yang masih muda,
mengadakan pesta ulang tahun yang besar. Tidak hanya keluarga bawahan dari keluarga Ning yang diundang untuk berpartisipasi, tetapi bahkan aliansi seni bela diri juga diundang. Zeke bahkan mengirim undangan ke Tuan Si. Hanya saja, Tuan Si tidak pasti akan datang atau tidak. Seluruh keluarga Ning sangat panas saat ini. Tetapi, Winston dan orang-orang dari paviliun pelindung hukum hanya bisa menjaga di luar. Sebagai master paviliun dari paviliun pelindung hukum, dia tidak menerima undangan sama sekali. Dapat dilihat bahwa tidak ada paviliun pelindung hukum di mata Zeke. Tuan, sebagian besar tamu ada di sini. Tetapi Tuan Si dan orang-orang dari aliansi seni bela diri tidak ada di sini. Pada saat ini, pengurus rumah berbisik di telinga Zeke. Aku tahu mereka tidak akan datang. Sekarang mereka memandang rendah saya. Dan dalam 3 tahun, saya akan membuat mereka berlutut di depan saya. Mata Zeke kejam. Setelah menyelesaikan pakaiannya, Zeke berjalan ke aula. Melihat Zeke datang, semua orang dari banyak sekte dan keluarga bangsawan menjadi tenang. Semuanya terima kasih banyak karena bisa menghadiri pesta ulang tahunku. Orang-orang di sini hari ini semuanya adalah teman keluarga Ningku. Saya dapat meyakinkan semua orang bahwa selama Anda mengikuti saya, Zeke, Ning, dalam 3 tahun, hanya dalam 3 tahun, Anda semua akan memiliki tempat di dunia seni bela diri. Di Kyoto, kata-kata Zeke gila. Tetapi, tidak ada yang membantah atau mempertanyakan. Mereka semua bertepuk tangan dengan putus asa, menggemakan Zeke. Perjamuan dimulai. Dan, adegan itu penuh kegembiraan. Di luar villa keluarga Ning, sesosok perlahan muncul, dengan niat membunuh, tanpa akhir di tubuhnya. Tuan Chen, Winston, yang awalnya menjaga ketertiban di luar, untuk mencegah kekacauan, melihat Dev sekilas. Dev sedikit terkejut saat melihat Winston. Tuan Zhao, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya. Pesta ulang tahun macam apa yang diadakan Zeke hari ini? Aku di sini untuk menjaga ketertiban dan mencegah keluarga sekte membalas dendam dan berkelahi. Winston menjelaskan. Dan kemudian bertanya kepada Dev. Tuan Chen, apa yang Anda lakukan di sini saat ini? Ada banyak orang yang mencari Anda. Aku di sini untuk membunuh. Titik. Mata Dev beralih ke villa keluarga Ning. Ketika Winston mendengar ini, hatinya sedikit bergetar. Dan dia buru-buru menghentikan Dev. Tuan Chen, jika Anda ingin membunuh Zeke itu hari ini, bukan waktunya. Sekarang di keluarga Ning, ada lusinan orang. Semuanya dari sekte besar dan keluarga di Kyoto. Dan semuanya adalah tuan dan keluarga sekte ini. Semuanya adalah pengikut di bawah keluarga Ning. Jika kamu melakukan sesuatu terhadap Zeke, kamu pasti akan diserang oleh orang-orang ini. Winston membujuk Dev untuk membunuh Zeke saat ini. Bukankah itu berarti mencari kematian? Itu benar. Saya ingin melihat sekte dan keluarga bangsawan mana yang mengikuti keluarga Ning. Maka saya akan mengambil tindakan terhadap mereka satu persatu. Dev berkata dengan ekspresi dingin. Winston melihat bahwa Dev bertekad dan tidak mudah untuk membujuknya. Jadi dia buru-buru pergi dan pergi mencari Tuan Si. Dev sendirian melawan begitu banyak keluarga yang pasti dia akan kalah. Apa yang tidak diketahui Winston adalah bahwa kekuatan Dev saat ini jauh dari sebelumnya. Dev melangkah pasti menuju villa keluarga Ning. Begitu dia tiba di pintu, Dev dihentikan oleh penjaga di pintu. Hei, apakah kamu punya undangan? Penjaga itu bertanya pada Dev.
Dev menggelengkan kepalanya. Pergi. Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Melihat Dev tidak memiliki undangan dan dia akan masuk ke dalam. Dan penjaga itu tiba-tiba menjadi dingin. Aku di sini untuk memberi hadiah kepada Tuan Muda, Ningmu. Dev berkata dengan ringan. Hadiah? Hadiah apa? Penjaga itu melihat tangan Dev kosong. Dan dia tidak membawa hadiah sama sekali. Mengirim kepala. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih penjaga, lalu memelintir kepalanya, berjalan ke aula villa. Dev melemparkan kepala dari tangannya. Wow, kepala berguling di atas meja di tengah, menghancurkan banyak cangkir. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang dari sekte dan keluarga besar, dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tak lama kemudian, pemandangan menjadi tenang. Wajah Zeke penuh amarah, dan dia melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat sosok Dev, matanya sedikit menyipit. Dev, Zeke sedikit terkejut. Saya tidak berharap Anda keluar, karena Anda keluar dari pengasingan diri. Anda tidak ingin lari untuk hidup. Anda, beraninya Anda datang ke sini untuk mencari kematian. Di mana keempat penjahat? Dev bertanya dengan dingin. Ternyata kamu mencari 4 orang jahat. Saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka berada di penjara air keluarga Ning. Apakah Anda ingin menemani mereka? Zeke tersenyum ringan. Berhenti bicara omong kosong. Lepaskan mereka, atau mati. Suara Dev sangat dingin, dengan niat membunuh. Hahaha. Apa kau sudah gila? Kau bahkan tidak melihat siapa aku di sini. Kamu sendiri yang berani datang ke keluarga Ning. Saya untuk meminta saya melepaskan orang. Kurasa kau bosan hidup. Zeke tertawa. Dia tidak berpikir Dev memiliki kemampuan untuk bunuh diri di depan begitu banyak tuan. Ini semua gerombolan kecoa. Jika kalian tidak ingin mati, segera tinggalkan keluarga Ning. Jika kamu tinggal, aku akan membuatmu menghilang dari ibu kota satu persatu. Dev melirik kerumunan di tempat kejadian. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang kesal. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah patriark sekte aristokrat. Bagaimana mereka bisa begitu dipermalukan? Kamu adalah Dev. Kamu masih muda tetapi nada bicaramu tidak kecil. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencicipi teknikku. Master Sekte He dari Ding Tianmen berteriak dengan marah, memancarkan aura tirani. Hanya kamu, seorang antek. Apakah kamu layak bertarung denganku? Dev tersenyum dingin, dan napas di tubuhnya meledak. Seketika, saya bunuh kamu. Master Sekte He sangat marah. Meskipun sekte Ding Tian mereka melekat pada keluarga Ning, dia langsung disebut antek. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Master Sekte He menembak ke arah Dev dengan telapak tangan dan energi yang luar biasa menyapu ke arah Dev. Kekuatan puncak Wuzong juga tidak bisa diremehkan. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan. Aura menakutkan itu yang membuat semua orang merasa napas mereka sesak. Dalam sekejap, Sekte Master He, jangan gegabah. Melihat ini, Zeke buru-buru ingin menghentikannya. Sangat disayangkan sudah terlambat. Dan Tuan He sudah bergegas keluar dan langsung menyerang Dev. Ini saja, Dev mengangkat sudut mulutnya dan kemudian meninjunya di atas tinju. Cahaya keemasan menyilaukan, bersinar langsung di dada Master Sekte He. Ledakan. Saya melihat pukulan Dev langsung menembus tubuh Master Sekte He. Darah berceceran di mana-mana, dan aura berdarah menyembur keluar sekaligus. Master Sekte He menatap dadanya yang tertusuk dengan tak percaya.
Matanya penuh ketakutan. Dia membuka mulutnya sedikit, mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan, kemudian dia memiringkan kepalanya. Dan tidak bernapas lagi. Dev melemparkannya dengan keras dan melemparkan tubuh Master Sekte He keluar. Ini seperti melempar anjing mati secara sembarangan. Siapa lagi? Dev melirik dengan dingin. Ketika semua orang melihat ini, hati mereka tenggelam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dev menjadi begitu tidak normal. Bahkan jika Dev mengalahkan Naga Raiden dan membunuh Walton Guo beberapa waktu lalu, dia masih mencoba yang terbaik. Tapi sekarang, Master Sekte He ini di puncak Wuzong, tetapi dipukul sampai mati tanpa sempat menyentuh Dev. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Wajah Zeke menjadi sedikit jelek, dan dia menatap Dev. Saya tidak berpikir bahwa, dalam waktu singkat, kekuatan Anda telah meningkat lagi. Dengan cara ini, harta di tubuhmu memang sangat bermanfaat untukmu. Selama waktu ini, Zeke menyaksikan pertumbuhan pesat kekuatan Dev. Namun, Zeke tidak berpikir bahwa bakat Dev kuat, tetapi berpikir bahwa alasan mengapa kekuatan Dev tumbuh begitu cepat adalah karena harta di tangannya. Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan hartaku? Sekarang aku di sini. Datang dan ambil jika kamu memiliki kemampuan. Dev merangsang Zeke dengan kata-kata. Selama Zeke menyerangnya, Dev akan segera membunuh Zeke. Hanya saja Zeke terlalu licik. Dia tahu bahwa dia bertarung sendirian. Dia jelas bukan lawan Dev. Jadi tidak mungkin baginya untuk menyerang Dev. Dev tidak peduli seberapa kuat kamu. Dengan begitu banyak dari kita, itu mudah untuk membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Zeke berkata kepada semua orang, semuanya, kekuatan Dev tidak lagi cocok untuk satu orang. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Semua orang mengangguk, dan kemudian aura mengerikan meletus dari tubuh mereka. Dev, kali ini kamu mati. Zeke mencibir, hanya seonggok sampah. Dev mengepalkan tinjunya, dan kemudian sisik emas mulai tumbuh di tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke level ekstrim oleh Dev. Meskipun Dev merendahkan semua orang dan memandang rendah orang-orang ini, itu tidak berarti bahwa Dev akan benar-benar membenci orang-orang ini. Begitu banyak Wuzong yang menyerang bersama. Kekuatannya sebanding dengan bom. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Dalam sekejap, satu demi satu sinar cahaya mati, diikuti oleh teknik energi yang tak terhitung jumlahnya, bergerak menuju Dev. Dengan begitu banyak teknik, kekuatan, seluruh kekosongan mulai bergetar, dan seluruh villa langsung runtuh. Asap dan debu ada di mana-mana. Tetapi orang-orang ini adalah Wuzong. Dan runtuhnya batu bata kecil, batu, dan ubin tidak akan melukai mereka sama sekali. Dev menghadapi orang-orang ini, melambaikan tangannya. Pedang pembunuh naga muncul, dan api yang mengamuk menyala, memantulkan setengah dari langit merah. Keluarkan api. Pedang pembunuh naga di tangan Dev melambai. Seketika, satu demi satu, pedang Ki merah berapi-api ditembakkan secara langsung, dan kemudian dihadapkan oleh mantra Ki yang kuat itu. Bang bang bang. Suara ledakan tidak ada habisnya. Seperti perang abad ini, dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama. Meskipun Dev memblokir beberapa serangan, masih banyak mantra Ki yang kuat mengenai Dev. Tubuh Dev meledak dengan sinar cahaya keemasan. Di bawah begitu banyak serangan, bahkan jika ada tubuh emas yang tidak rusak, sisik di tubuh Dev mulai
rontok dan menghilang. Dev tidak bergeming. Matanya menjadi merah. Dan semangat juang yang tak terkalahkan di tubuhnya, membuat semua orang ketakutan, membunuh. Dev menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pedang Ki yang ganas langsung membelah Master Sekte menjadi dua, dan darah memercik, mengubah banyak orang menjadi orang berdarah. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat banyak orang berteriak dengan takjub. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.